Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini lanjut ngaji pada tema tolok ukur bid'ah. Ada 3 tolok ukur bid'ah yang kemarin sudah dijelaskan antara sunnah dan bid'ah. Ini Hadratus Syekh mengambil rujukan dari pandangan Syekh Zarruq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan suratul Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ila a'immatil mujtahidin wa ilal musannifin wa ilal awliya wasyuhada wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi. Ila Hadratis Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari muallif hadzal kitab wa ila arwahi muassisi Nahdlatul Ulama minar rijal wan nisa annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa ayyu'id 'alaina min ulum wa barakatihim wa nafahatihim wa asrarihim wa ayyaj'alallahu ulumahu wa ulumahum nafi'atan lana wa ila jami'i syu'abil indonesiyin wa ila jami'il alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala wa mawazinuha thalathatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawazinuha thalathatun. Dan tolok ukur dari bid'ah itu, ukuran-ukuran bid'ah ada 3. Syekh Hasyim Asy'ari merujuk kepada pandangan Syekh Zarruq. Kita jelaskan kemarin Syekh Zarruq ini ulama Malikiyah. Beliau hidup di Maroko tapi dikebumikan di Libya. Beliau sejak 7 hari ditinggal wafat oleh ayah ibunya dan dididik oleh seorang ulama perempuan yang luar biasa yang tidak lain adalah neneknya sendiri yang terkenal dengan nama Ummu Banin. Jadi kalau ada ulama besar yang guru utamanya adalah ulama perempuan, ini salah satunya adalah Syekh Zarruq ini. Beliau ahli fikih, hafal Quran sudah pasti, kemudian ahli ilmu kalam juga, dan juga pengamal tasawuf. Berguru langsung kepada Shahibud Dalail Khairat. Jadi beliau pengamal tasawuf, pengamal thariqah Syadziliyah. Karena itulah pandangan beliau luas dan beliau tidak sempit ya di dalam mengartikan bid'ah, dan zaman dulu itu sudah perbincangan tentang bid'ah ini juga sudah muncul, dan ini pandangan beliau yang dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada 3 ukuran itu bisa disebut bid'ah atau bukan. Sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi itu jangan serta-merta disebut sebagai bid'ah. Ada ukurannya. Ukurannya itu yang pertama al-awwalu ayanzura fil amril muhdatsi. Harus dilihat dulu, ditimbang-timbang dulu
hal-hal baru yang muncul itu apa? Nah, fa in syahidalahu mu'dhamus syari'ati wa asluha falaisa bid'atin wa in kana mimma ya'ti dzalika bikulli wajhi mimma ya'ba ma'af wa in kana mimma ya'ba dzalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillatu wa tanawalat syubhatu wastawat fihi wujuhu u'tubirat wujuhuhu fama tarjahu min dzalika ruji'at ilaihi. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, itu harus kita lihat dulu dengan timbangan syariat. Jika sesuatu yang baru yang tidak ada di masa Nabi itu ada syahidnya, ada dalilnya, ada rujukannya berupa syariat, ya syariat-syariat yang agung, dan ada asluha, ada sumbernya, ada pokoknya. Gitu. Prinsip-prinsipnya itu ada dalam syariat, maka itu tidak bisa disebut bid'ah. Nah, dan ini banyak sekali hal-hal yang tidak ada pada masa Rasulullah dan tidak boleh kita sebut bid'ah karena memang dia ya itu justru bagian dari penguat syariat itu sendiri atau ada rujukan pokoknya di dalam syariat. Nah, hal kalau kita di Indonesia misalnya pernah saya sampaikan kita khutbah bahasa Indonesia itu tidak ada pada zaman Rasulullah, adanya di Indonesia. Kita tidak bisa katakan itu bid'ah kemudian itu dhalalah karena rukun-rukun khutbah sudah dipenuhi. Nah, banyak juga hal yang tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di zaman sekarang. Seperti kayak kita ngaji pakai Zoom yang kayak begini. Nah, pada masa Rasulullah ngaji itu ya harus talaqi gitu ya. Akan tetapi kan hakikatnya, substansinya, tujuannya, bahkan manfaatnya bisa sangat besar dengan ngaji seperti ini. Tapi substansinya adalah kita ngaji. Maka pokoknya itu ada di dalam syariah sehingga yang seperti ini tidak bisa kita sebut sebagai bid'ah. Tahlilan, zikiran, tahlil itu la ilaha illallah, yang dibaca la ilaha illallah, subhanallah, kemudian sholawat, semuanya itu ada ajarannya di dalam syariat. Begitu juga mengirimkan doa kepada orang yang telah mendahului kita, memintakan ampun pada orang yang telah meninggal, itu ada ajarannya di dalam syariat. Sehingga yang seperti ini tidak bisa kita sebut bid'ah karena ada syahid berupa mu'dhamus syariah wa asluha. Nah, tapi kalau wa in kana mimma ya'ba, jadi timbangan pertamanya syariat. Wa in kana mimma ya'ba dzalika, tapi kalau bertolak belakang 100% bikulli wajhin, itulah yang batil wa dhalal, batil dan sesat, dan itu yang disebut sebagai bid'ah karena memang tidak ada rujukannya sama sekali. Misal ya kalau namanya haji itu di Baitullah, tapi ini haji cukup di asrama haji saja misalnya. Nah, itu tidak ada rujukannya sama sekali. Nah, yang seperti itu adalah batil wa dhalal dan itulah yang bisa kita sebut sebagai bid'ah. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan justru yang dibid'ahkan itu hal-hal yang ada rujukannya di dalam syariat Islam. Tapi yang tidak ada rujukannya itu ya malah tidak masuk akal. Contohnya misalnya tamu yang menyampaikan habis ngobrol gitu ya sama anak yang sangat terdoktrin dengan apa-apa bid'ah. Jadi kayak solawatan bareng-bareng, apalagi diiringi dengan hadroh, itu tidak ada pada masa Rasulullah. Itu bid'ah. Itu bermusik dengan seperti itu tidak ada, itu bid'ah. Walaupun yang dibaca solawat. Gitu. Jadi bahkan dia langsung menyebut nama apa yang di Habib Syekh yang beliau sekarang ini Akwan PBNU ya. Apa yang dilakukan Habib Syekh itu bid'ah. Terus tapi kalau itu hiburan, itu bukan bid'ah. Tapi itu hiburan. Nah ini kan mana yang ada ajarannya, mana yang tidak ada ajarannya. Justru yang ada ajarannya malah dalam ukuran pertama ini sudah nggak pas tuh.
mendefinisikan bid'ah seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau dari ukuran syariah, jika ingkana mimma tarja'at fil adillah, kalau ada dalil-dalilnya banyak, kemudian ada asyubha di sana, ada beberapa hal yang tidak pasti begitu ya, tidak pasti yang sifatnya ijtihadi. Terus kemudian beberapa arah, beberapa dalil itu istawat kurang lebih sama seperti itu, maka kita harus menimbang-nimbang fama tarjahu minha min dzalika ruji'at ilaihi, mana yang lebih kuat itulah yang kita ambil. Amaliyah sunnah wal jamaah itu banyak mengambil meskipun ada perbedaan. Itu ada yang menganggap itu sampai, ada yang menganggap itu tidak sampai. Misalnya kirim doa kepada orang yang itu kan ada interpretasinya ya, interpretasi dari hadis. Tetapi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mengambil interpretasinya juga dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kokoh, yang kuat, kemudian juga dari praktek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga merojihkan, memenangkan dalil-dalil tertentu atas dalil-dalil yang lain. Maka kalau ada proses seperti itu juga tidak bisa kita sebut bid'ah. Jadi selagi ada dalil yang dijadikan rujukan, nah sekalipun dalil itu mungkin ditolak oleh sebagian kalangan, maka kalau sebagian kalangan itu menolak, itu bukan alasan untuk mengatakan pandangan yang berbeda, tapi berdasarkan dalil dianggap sebagai bid'ah. Ini ukuran yang pertama ya. Ukuran pertama adalah adanya dalil-dalil, kasarnya singkatnya seperti itu. Kalau ada dalil-dalilnya, ada pokok-pokoknya, kita tidak bisa menyebut itu sebagai bid'ah. Sekalipun ada perbedaan pendapat yang berbeda, itu tidak bisa dikategorikan bid'ah. Itu ukuran pertama. Sekarang ukuran yang kedua, al-mizan as-tsani. Kan yang kedua. Kalau ukur yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-aminah kama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata. Wafaqo usulahum fahuwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan fa kullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Ukuran yang kedua. Ukuran yang kedua, apakah sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi dan ada di masa kini itu bid'ah atau tidak? Itu kalau tadi dikembalikan pada dalil-dalil syar'i. Kalau yang sekarang ini dikembalikan pada kaedah-kaedah para a'immah, para imam dan juga ulama-ulama salaf yang mengamalkan as-sunnah. Nah, tidak semuanya itu ada sunnahnya di masa Nabi. Contoh, taraweh 20 rakaat di masjid 1 bulan persis berjamaah gitu ya, apalagi pakai speaker. Apalagi ada sholat malam kemudian diimamin, kemudian iktikaf juga ada di Nisir, itu kan belum ada di masa Rasulullah. Tapi tarawihnya sendiri 20 rakaat itu berjamaah di masjid, itu yang pertama kali menjadikan sebagai amalan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para imam, Khulafaur Rasyidin dan juga salaful ummah yang mengamalkan jalan-jalan sunnah, maka itu juga tidak bisa disebut bid'ah sekalipun tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa Nabi itu Al-Quran itu ya ditulis di atas pelepah kurma. Kemudian Nabi punya sekretaris utamanya adalah Zaid bin Sabit. Tapi ada banyak penulis, termasuk putrinya Khalifah Umar bin Khattab, istri Rasulullah, Hafsah binti Umar itu juga menulis Al-Quran. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab. Banyak tulisan Al-Quran pada masa itu yang diberikan kesempatan Rasulullah untuk semuanya
semuanya menulis dari para sahabatnya. Nah, pada masa Sayyidina Utsman, maka semuanya itu ditiadakan, yang diambil hanya satu dan kemudian ditulis di atas dalam mushaf yang utuh. Nah, itu kan tentu tidak ada pada masa Rasulullah, tetapi itu sesuatu yang baik, itu rintisan Sayyidina Utsman. Dilanjutkan pada masa Sayyidina Ali, kemudian ada titik-titiknya. Sebelumnya kan belum ada titik-titiknya. Huruf qaf dengan fa itu sama. Huruf ta dengan ba dengan ta dengan ya itu sama. Tapi karena para sahabat itu mengerti langsung, jadi walaupun tanpa titik beliau pada bisa membaca. Di masa Sayyidina Ali semakin luasnya wilayah Islam, banyak orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab juga, ada orang-orang Persia begitu ya, ada juga orang-orang Badui, ada orang-orang dari berbagai wilayah yang lain yang tidak mengerti bahasa Arab, dan mengerti bahasa Arab pun juga tidak mengerti Al-Quran gitu, karena masih ada beda. Maka kemudian dibuat kaidah ilmu nahwu pada masa Sayyidina Ali, Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, kaidah-kaidah ini diantaranya ya, kita tidak bisa menyebutkan itu sebagai bid'ah ketika itu memang menjadi prinsip-prinsip atau langkah-langkah baik yang ditempuh oleh para pemimpin, termasuk diantaranya Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, begitu juga misalnya dalam pengamalan hadis. Dalam pengamalan hadis itu para ulama punya kaidah. Begitu juga dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, itu usul fikih mazhab Hanafi juga punya usul fikih. Mazhab Syafi'i juga punya usul fikih. Kalau tidak ada dalilnya, tetapi kita memahami berdasarkan kaidah-kaidah para a'immah, dan kemudian itu berjalan gitu, bisa dipertanggungjawabkan ya secara keilmuan Islam, itu juga tidak bisa disebut bid'ah. Nah, ini yang disinilah kemudian ijtihad itu banyak muncul. Nah, saya ingin mengambil contoh misalnya Al-Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad itu punya pandangan beramal tentang hadis dengan hadis-hadis dhaif. Beramal dengan hadis dhaif itu boleh kalau dia untuk fadhailul a'mal. Tapi tidak boleh untuk hal-hal yang sifatnya akidah dan prinsipil. Dengan beberapa syarat, antara lain dhaifnya tidak banget-banget, tidak terlalu dhaif, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan yang sangat jelas, yang sangat kuat posisinya. Nah, dengan adanya kaidah tentang hadis, tentang amal dengan hadis dhaif yang disampaikan oleh Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, maka ketika dalam melakukan ada zikir-zikir gitu ya, ada hadis-hadis dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada juga hadis-hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ada juga hadis-hadis dalam kitab Durratun Nasin, itu kan ada, di antaranya sebagian adalah hadis-hadis dhaif. Nah, tapi kenapa itu kemudian diamalkan oleh para umat Islam? Karena memang ada kaidah hadis yang ditetapkan oleh Imam Ahmad dan diikuti oleh umat Islam dalam rangka apa? Dalam rangka kita memaksimalkan taqarrub ilallah. Kan pada hakikatnya zikirnya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh melakukan amal-amal berdasarkan dari kaidah-kaidah para imam panutan, para salaful ummah yang sudah menjadi pengamal sunnah yang baik, meskipun tidak ada di masa Rasulullah, itu tidak boleh kita sebut bid'ah, begitu ya. Nah, itu ukuran yang kedua. Nah, kalau sepenuhnya berlawanan, nah itu baru yang bisa kita sebut sebagai bid'ah. Misalnya hadisnya bukan hadis dhaif lagi, tapi hadisnya hadis maudhu misalnya. Nah, yang seperti ini kok kemudian diamalkan dan diyakini, bahkan digunakan untuk memaksakan gitu, maka justru yang seperti ini nih bisa kita kategorikan sebagai pandangan bid'ah ketika menganggap itu sebagai satu-satunya kebenaran. Gitu ya. Ini bid'ah dalam soal pemikiran. Jadi kita berpikir bid'ah itu jangan menggunakan cara seperti orang yang anti terhadap praktek-praktek amalia Ahlussunnah wal Jamaah ya. Gitu. Orang yang berpikir kalau ada istri punya suami, kemudian orang tuanya sakit, orang tuanya
sakaratul maut itu kalau tidak boleh maka nggak boleh mungkin orang tua berkekurangan, nggak boleh nyedekahin, nggak boleh silaturahim istri. Itu ajaran dari mana? Yang ada itu hadis yang memang disebutkan dalam kitab Uqudul Jen. Setelah kita teliti, itu hadisnya adalah sebagian referensi juga disebutkan itu tidak ada asalnya. Alias, nah, sementara perintah Al-Quran sedemikian jelas, perintah Al-Quran untuk wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahkan imma ayablughanna indakal kibar, ya, kalau sudah sampai di hadapanmu mereka itu sudah sepuh, salah satu atau keduanya, maka tidak boleh kita menyakiti, berkata jangan boleh, nggak boleh. Ini ayat berlaku untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Jadi silaturahim kepada orang tua. Dan bahkan ayat tentang pernikahan pun itu wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah silaturahim. Kita lihat bab-bab dalam hadis menjaga silaturahim itu yang nomor satu adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua. Nah ini kok tiba-tiba satu yang hadis yang sangat dhaif, bahkan sebagian mengatakan maudhu, kemudian atas dasar itu dipakai sebagai dalil kalau suami nggak mengizinkan istri meskipun orang tua sekarat, wah nanti orang tuanya dapat surga karena istri taat pada suaminya. Ini pemikiran yang bid'ah sebetulnya. Karena ajaran Islam yang luhur itu tidak begitu. Ini suami yang zalim yang menjadikan dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat untuk melakukan penguasaan kepada istrinya yang kemudian menimbulkan tindakan yang tidak manusiawi kepada orang tuanya. Itu bertentangan dengan perintah, banyak sekali perintah ayat Al-Quran, banyak sekali hadis, bahkan hadis itu dikatakan rohima anfu man adroka walidayhi ahadahuma au kilaihima indal kibari walam yudkhilil jannah. Sungguh celaka jika ada orang yang menemui orang tuanya, baik salah satu atau keduanya, dan beliau sudah sepuh, sudah lansia, tapi keadaan itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Nah, ini artinya kalau anak sudah berkeluarga, sudah punya suami, maka suami juga wajib memberikan dukungan kepada istri untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau perlu diajak tinggal bersama-sama untuk diurus, untuk dirawat. Begitu juga istri juga tidak boleh melarang suami karena menganggap ini adalah hak. Kalau sudah punya istri, kewajiban pada istrinya, sehingga pada orang tuanya ya nanti dikebelakangkan. Tidak demikian. Keluarga baik, hubungan suami istri berjalan dengan baik, tapi berbakti kepada kedua orang berjalan dengan baik. Orang yang berpikir berdasarkan hadis yang sangat dhaif, yang tidak bisa dijadikan pedoman, tapi menganggap seolah-olah itu kebenaran Islam, sebetulnya cara berpikir yang bid'ah juga itu. Perilaku seperti itu sebetulnya bid'ah gitu, justru yang bertentangan. Hanya saja kita suka nggak kepikir aja ya, yang kayak begini-begini ini kita anggap sebagai bid'ah, ya itu bertentangan dengan kemanusiaan universal. Masa orang tua sudah renta, sudah punya anak, ya pastinya kalau orang tua sudah renta tuh anaknya biasanya juga sudah berkeluarga, sudah punya anak lagi, sudah ya, artinya beliau sudah punya cucu, sehingga menjadi tidak masuk akal. Kalau kemudian atas nama satu hadis yang sangat dhaif, ada suami yang melarang istrinya untuk bersilaturahim kepada orang tua, untuk berbakti dan mengurusi orang tuanya. Ya kayak begitu-gitu tuh sebetulnya justru bisa kita sebut sebagai bid'ah, karena nggak ada kaidah yang sama sekali itu berlawanan dengan segenap ya. Nah itu tidak bisa kita anggap. Wa ma wafaqa usulahum bahwa haqqun wa in ikhtalafu fi asana. Kalau ada ketemu di titik prinsip-prinsipnya, usul-usulnya, pokok-pokoknya, meskipun secara furu'iyah, cabang-cabangnya itu berbeda, maka tidak bisa kita sebut sebagai bid'ah, gitu ya. Nah, waqat waqa'a min qawaidihim. Nah, di antara kaidah-kaidah para ulama, para a'imah adalah annama amila bihi salafu wa taba'amul khalafu ayasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman.
Apa yang sudah dijalankan oleh para salaf, para pendahulu kita, kemudian diikuti oleh para ulama, itu tidak bisa kita sebut sebagai, kita anggap sebagai bid'ah, tidak bisa kita cela. Contoh misalnya apa? Kayak praktek torikoh gitu ya, torikoh, tasawuf. Itu prinsip-prinsipnya kan ada di dalam Islam sendiri, dan Nabi sendiri menjalankan itu meskipun tidak ada nama khusus tasawuf, tidak ada nama khusus torikoh. Para ulama salaf itu memang punya dikir-dikir, kekhasan-kekhasan amalia-amalia tertentu yang kemudian itu diikuti sampai kemudian menjadi sanad torikoh. Nah, tidak boleh seperti ini kita katakan bid'ah, tidak boleh kita katakan sebagai sesuatu yang dicela. Kira-kira seperti itu ya, karena memang ada sanadnya. Maka balik lagi, sanad itu menjadi penting. Kalau ada sanadnya itu bersambung sampai sahabat, apalagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan gampang-gampang mengatakan bahwa itu bid'ah. Ini mi'yar wazin yang kedua, ya, ukuran atau tolak ukur yang kedua. Tapi kalau bertentangan, ditinggalkan, tidak ada seorang pun yang lakukan, sangat-sangat jelas, yaitu tidak bisa kita sebut sebagai sunnah, tidak bisa kita sebut sebagai sesuatu yang terpuji. Sunnah itu mahmudah, kalau bid'ah mazmumah, gitu ya. Itu sudah pasangannya. Sunnah itu mahmudah, bid'ah itu mazmumah. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu faqala Malik. Tapi kalau pokok-pokoknya ada, saja dilakukan, gitu ya. Maka Imam Malik berkata, ini ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i. Imam Malik berkata itu dianggap bid'ah karena tidak dilakukan, begitu. Annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Kata Imam Malik, orang yang tidak melakukan itu, para ulama, para salafus soleh kalau tidak melakukan itu, tentu saja mereka punya alasan untuk tidak melakukan. Tapi kata Imam Syafi'i berbeda. Laisa bid'ah, tidak. Kalau ada ditemukan asalnya, ada dalilnya, ada rujukannya, meskipun dulu belum dilakukan, itu tidak bisa disebut bid'ah. Wa illam ya'mal bihi as-salaf. Kenapa? Karena li'anna tarukahum lil amali bihi qad yakunu li udhrin. Bisa jadi mereka tidak mengamalkan itu karena ada udzur, qoma bihim fil waqti. Pada satu waktu, saat itu mungkin belum saatnya, belum tepat untuk dilakukan, ada kendala dan lain sebagainya. Au lima huwa afdalu minhu, atau ada lebih utama, sehingga itu betul tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh ulama salaf, terus kemudian dilakukan oleh ulama khalaf, itu kemudian dengan serta-merta dianggap bid'ah. Ini kan banyak orang yang gitu, oh, itu tidak ada tuh. Contohnya di ulama salaf, Rasulullah tidak, kemudian sahabat tidak, kemudian tabi'in tidak mengikuti ke siapa, kalau tidak semua, itu berarti sudah pasti bid'ah. Oh, tidak seperti itu juga. Asal memang ada dalil-dalilnya, bisa jadi pada saat itu memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Contoh misalnya nih, contoh yang konkret. Ini jadi orang yang gampang membid'ahkan itu sebetulnya menutup pintu ijtihad dalam banyak hal. Contoh misalnya zakat pakai uang rupiah. Mana ada di masa Rasulullah zakat pakai uang rupiah. Rupiahnya aja juga belum ada pada saat itu. Zakat fitrah ya, zakat fitrah itu ya dengan makanan pokok pada saat itu. Nah, kalau kemudian itu tidak ada pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, oh kalau itu tuh bid'ah, itu urusannya bid'ah karena nggak pernah dilakukan pada masa dulu. Nah, kata Imam Syafi'i, jangan buru-buru itu mengatakan bid'ah. Karena bisa jadi ulama itu zaman dulu tidak melakukan hal itu karena memang ada uzurnya, atau memang situasi kondisinya memang tidak memungkinkan, atau ya ada yang lebih utama pada saat itu. Tapi situasi dan zaman yang berkembang, inilah pemikiran visioner Imam Syafi'i ya. Tidak membatasi asal tidak ada
kemudian ditinggalkan oleh ulama salaf itu kemudian dianggap sebagai bid'ah. Pandangan Imam Syafi'i tidak demikian. Dan itu banyak sekali. Makanya kemarin pas lagi pandemi itu ada orang yang dengan gampang-gampang aja, oh itu fatwa MUI, kemudian hasil dari Basul Masail NU, itu banyak bid'ah, itu sunnah tuh nggak begitu. Misalnya orang harus merapatkan barisan. Kalau barisan kosong itu akan dimasukin oleh setan. Kemudian orang kalau sujud wajah itu harus terbuka, maka pakai masker itu tidak boleh. Itu semuanya bid'ah. Gara-gara mengikuti kedokteran, maka kemudian melakukan hal yang bid'ah. Kan dulu itu ada yang seperti itu. Nah, ini orang-orang yang pendek pemikiran. Jadi orang yang terlalu gampang membid'ahkan tanpa ilmu yang memadai itu biasanya adalah juga orang-orang yang tidak terbuka terhadap berbagai macam ijtihad. Biasanya kalau nggak belajar usul fikih, nggak belajar qawaid fikih, nggak memahami mendalam ulumul Quran, memahami mendalam ulumul hadis, apalagi ilmu-ilmu yang lain, analisis sosial dan lain sebagainya, itu yang biasanya gampang membid'ahkan sesuatu. Padahal kata Imam Syafi'i tidak seperti itu, meskipun tidak ada, tapi kalau ada ukuran pertamanya, ada ukuran syariatnya, kemudian ada kaidah-kaidah a'imah termasuk kaidah usul fikih, kaidah fikhiyah bisa menjawab itu, maka jangan gampang mengatakan itu adalah bid'ah. Kalau itu bid'ah semuanya, banyak banget bid'ah, bank syariah pun juga bid'ah sekarang ini. Madrasah juga bid'ah, sistem klasikal kan nggak ada zaman dulu. Kuliah ada gelar S1, S2, S3 juga bid'ah, nggak ada semua zaman dulu. Nah, itu jadi jangan sempit mengartikan bid'ah. Nah, ini kita ini ya, pandangan Imam Syafi'i ini sangat relevan untuk zaman yang terus berubah dan relevan untuk al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu patut tepat untuk setiap tempat dan waktu, dan juga Islam itu menjadi rahmat bagi segenap alam, dan juga ijtihad itu tidak tertutup. Itu lebih sesuai nih pandangan Imam Syafi'i untuk konteks seperti itu. Nah, wal ahkam ma'khudah minasyari' wa qad athbatahu. Hukum-hukumnya diambil dari syari' Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menyampaikan kalau dalam hadis. Nah, ini qawaid fiqhiyah, kemudian qawaid usuliyah, usul fiqh, ini termasuk nih. Nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya, tetapi ada kaidah usul fikihnya, ada qawaid fikihnya, ada kaidah ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, aturan-aturan dalam memahami hadisnya misalnya, maka itu tidak bisa kita sebut bid'ah. Gitu ya. Fakhtalafu aidan fima lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhah faqala malikun bid'ah wa qala syafi'i laisa bid'atin. Nah, ini kurang lebih sama ya. Nah, Imam Syafi'i menganggap itu bukan bid'ah. Sandarannya apa? Imam Syafi'i menyampaikan bahwa tidak selalu yang tidak ada cantolannya dalam sunnah itu bisa disebut bid'ah. Nah, ini karena Imam Syafi'i ini memang beliau ulama usul fikih yang sangat luar biasa, maka pantas terhadap bid'ah itu luas gitu. Karena memang beliau bapak usul fikih ya. Bapak usul fikih Islam yang sampai sekarang itu tidak tergoyahkan, itu pandangan Imam Syafi'i. Beliau mengambil dari hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Apa yang aku tinggalkan untukmu atau apa yang aku tidak lakukan begitu ya, maka itu sesuatu yang dimaafkan. Dimaafkan artinya apa? Tidak dianggap sebagai bid'ah gitu. Bisa dimaklumi. Nah, berdasarkan hadis inilah Imam Syafi'i menolak orang yang gampang membid'ahkan sesuatu. Kalau ada kaidah usul fikihnya, ada qawaid usuliyahnya, ada pandangan-pandangan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para imam di dalam penetapan hadis misalnya. Ini kalau hadis ada hadisnya ya berarti soal kaidah imam ya, tapi kalau yang tidak ada hadisnya itu qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah itu sangat berbicara di sana. Dan itu kalau para santri nahdiyin kan itu ya harus khatam itu untuk bisa menjadi ulama qawaid fiqhiyah dan usul fikih seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dasarnya. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Jadi ini hadis yang sangat penting ya, yang tidak ada pada masa Nabi itu tidak serta-merta bid'ah, ini dalilnya.
Qala, berkata Syekh Zarruq, wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarah wa dzikri bil jahri wa jam'i wa du'a. Nah, ini nih, di sini nih ada perbedaan-perbedaan di antara para umat Islam sendiri, bagaimana tentang hukum membuat idarah itu apa? Lingkaran kayak kita ini halakoh, kemudian ada zikir dengan keras, kemudian al-jam'u kumpulan-kumpulan, kemudian ada doa, ada tahlilan, ada walimatus safar, ada walimatul khitan, ada macam-macam doa 4 bulanan, 7 bulan ngumpul-ngumpul ada doa. Nah, ini dalam merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i, rujukannya adalah ma taraktuhu lakum fahuwa afdun. Karena apa? Karena rujukan mikyar pertamanya itu adalah ada mu'dhamus syariah dan aslu syariahnya ada dibaca zikir. Kecuali kalau syukuran di sana tidak ada sama sekali, judulnya syukuran, tetapi tidak ada sama sekali menyebut nama Allah, tidak ada sama sekali menyebut nama Rasulullah. Yang ada mohon maaf pesta-pesta yang maksiat. Yang seperti itulah yang disebut sebagai bid'ah. Ukurannya apa? Ukurannya syariat. Jadi kalau syariatnya menunjukkan kaidah-kaidah usul fikih, kaidah fikhiyah, kaidah hadis, kaidah tafsir Al-Qur'an itu ada rujukannya. Jangan gampang mengatakan itu bid'ah. Begitu ya. Nah, perbedaan pendapat tidak membolehkan orang untuk menganggap bid'ah kepada yang berbeda pendapat. Izwarada fil hadisi at-targhibu fihi walam yarid anis salafi fi'luhu. Karena dalam hadis targhib itu ada dorongan untuk itu meskipun para salaf belum melakukan itu. Enggak ada jam'iyah apa misalnya jamiah solawatan, jamaah apa misalnya sholat hajat, jamaah sodakoh, jamaah majelis taklim yang terorganisir, kumpulan majelis taklim saling ngumpul seperti kayak HMT, ya kan nggak ada itu memang di salafus soleh. Tetapi kan Rasulullah memerintahkan kita untuk kita banyak bersilaturahim, banyak bertemu, gitu ya, memerintahkan untuk thalabul ilmi. Nah, itu bagian dari metode mekanisme untuk mewujudkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh syariat. Nah, summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bimuqabilihi li hukmihi bima addahu ijtihaduhu alladzi la yajuzu ta'addihi. Nah, kata Syekh Zarruq, orang yang punya pendapat kalau ada dasarnya ya, baik Quran, hadis dengan pemahamannya, dengan kaidah-kaidah pemahamannya, itu tidak bisa disebut sebagai orang ahli bid'ah oleh orang yang pendapatnya sebaliknya. Gara-gara beda hukum, beda menghukumi. Karena apa? Karena itu adalah hasil ijtihad, dan hasil ijtihad itu terhadap satu masalah bisa berbeda. Menyentuh perempuan saja ijtihadnya bisa beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi menyentuh perempuan kalau tidak ada menyentuh istri, kalau tidak ada syahwat tidak batal. Imam Syafi'i menyentuh meskipun tidak ada syahwat, hukumnya batal. Tidak boleh kemudian kita Imam Syafi'i menganggap pandangan orang yang mengikuti Imam Ahmad itu bid'ah itu karena nggak ada dasarnya. Sebaliknya, pandangan dari mazhab Imam Hanafi tidak boleh juga mengatakan pandangan mazhab Imam Syafi'i itu sebagai bid'ah. Nah, begitu juga praktek sholawatan, praktek zikir, praktek tawasul, praktek baca usolli, zikir bareng-bareng setelah sholat. Nah, yang sering sekali ya ini suka dianggap bid'ah begitu. Nah, tidak bisa itu orang karena berbeda pendapat, karena dia punya dalil dengan pemahamannya dia, lalu kemudian dia mengatakan yang berbeda dianggap sebagai bid'ah hanya karena perbedaan ijtihad. Padahal yang sini juga punya kaedah-kaedah, punya dalil-dalil yang dijadikan rujukan. Nah, fitnah untuk gampang membid'ahkan itulah, yang justru menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kita sebut sebagai bid'ah yang sejati-sejatinya, karena harusnya mah ikhtilaful ummah rahmah, ada perbedaan itu
bisa menjadi rahmah. Kadangkala kita kalau lagi kepepet kita bisa menggunakan mazhab yang lain gitu ya, tanpa niat untuk menggampangkan gitu. Tapi ini kok jadi gampang-gampang bid'ah. Nah hari ini ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kalau di kalangan NU dan Muhammadiyah sendiri itu perbincangan soal yang kayak begini ini sudah jauh sekali berbeda dengan 30-40 tahun yang lalu. Ya, kayak berdoa setelah ada orang meninggal begitu. Saya juga punya teman yang lahir dan besar dalam tradisi Muhammadiyah. Ketika suaminya meninggal maka dia merasa senang, merasa damai ketika didoakan, ada tetangganya datang itu mendoakan, dianya sodakoh, dan itu kemudian menjadi bagian dari hiburan begitu. Jadi ada sisi-sisi yang kemudian manfaat yang dirasakan langsung. Apalagi ketika sudah sepuh begitu ya, maka zikir bareng-bareng, ada jamaah zikir, ada jamaah sholawat, itu betul-betul menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Dan di mana itu tidak baiknya, kan sama sekali tidak ada. Hanya karena perbedaan cara memahami, atau yang satu menggunakan hadis ini, yang satu menggunakan hadis ini, yang satu memahami ayat dan hadis ini dengan cara begini, yang satu memahaminya seperti ini, gara-gara perbedaan tafsir, gara-gara perbedaan hasil ijtihad, kemudian saling membid'ahkan. Nah ini alhamdulillah hari-hari ini kita model-model begini sudah ini ya, sudah hampir tidak terasa lagi kalau antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tetapi masih berasa kencang dengan saudara-saudara kita yang mengaku dirinya salafi, gitu ya. Salafi, kemudian kalau ditambahnya lagi ya Wahabi, gitu, yang apa-apa salah, apa-apa bid'ah, gitu. Padahal tidak boleh bid'ah karena itu asal soal ijtihad. Jadi hal yang ijtihadi tidak boleh disematkan kepadanya bid'ah. Itu sesuai dengan kaidah la yunqadul ijtihad bil ijtihad. Al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad satu tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain. Ada yang mengatakan ini batal, ada yang mengatakan ini tidak batal. Enggak boleh yang mengatakan batal kemudian menganggap yang mengatakan tidak batal itu sebagai bid'ah, enggak bisa. Itu hasil ijtihad yang nilai kebenarannya relatif, sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di hadapan Allah dua-duanya benar, karena itu adalah pilihan yang sama-sama boleh. Sama benarnya dengan 10 itu berapa tambah berapa, 5 tambah 5 benar, 4 tambah 6 benar, 7 tambah 3 benar. Bisa jadi seperti itu di mata Allah, banyak pendapat dan semuanya itu dianggap benar karena semuanya berdasarkan ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi mungkin di antara banyak pendapat itu hanya satu yang benar di mata Allah dan kita tidak tahu. Nah, meskipun begitu yang benar satu atau yang benar semuanya, tapi ketika orang berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kan kata Nabi begitu ya. Tapi ketika berijtihad dan ternyata kok tidak sesuai dengan kebenaran di hadapan Allah, maka tetap dia mendapatkan pahala. Pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi tidak layak dan tidak patut dan tidak boleh semestinya gampang-gampang mengatakan bid'ah untuk perbedaan hasil ijtihad. Gitu ya. Nah, walau kila, karena kalau begitu wala yasihhu lahul qaulu bi butlani muqabilihi, maka nggak boleh orang ini batal kalau nggak sesuai dengan pandangannya. Walau kila bidzalika la adda ila tabdi'il ummah kulliha. Kalau kayak begitu model kita beragama, maka itu akan menghasilkan pembid'ahan semua umat, apa saja bid'ah dia semuanya. Nah, padahal waqad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'. Kita sudah tahu, telah diketahui bahwa hukum Allah dalam para mujtahid hal-hal yang furu'iyah, ya mujtahid atau mujtahad, sesuatu yang diijtihadi furu'iyahnya. Nah, ma addahu ilaihi ijtihaduhu, itu ada sesuatu yang sampai kepadanya melalui ijtihad. Karena itu sesuatu yang hasil ijtihad tidak boleh dianggap bid'ah. Misalnya hasil fatwa MUI berbeda dengan hasil fatwa NU, itu tidak boleh. Kemudian yang ini bid'ah, yang ini sunnah, nggak bisa dikatakan begitu karena dua-duanya hasil ijtihad. Nah, sawaun qulna al-musib wahidun aw muta'addid.
Baik yang benar di hadapan Allah itu satu atau yang benar itu banyak. Seperti tadi saya ilustrasikan. Bisa kebenaran itu satu ditambah satu, maka jawabannya dua. Bisa kebenaran itu 5 itu berapa tambah berapa, maka itu variasinya banyak. Nah, semuanya itu tidak berhak bagi kita untuk mengatakan yang tidak sesuai dengan pandangan kita sebagai duta. Dalilnya mana? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Fa adrakahumul asru fit tariqi faqala ba'duhum umirna bil ajalati wa sallu fit tariqi wa qala akharun umirna bis sholati hunaka fa akharu wa lam ya'id sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Nah, ini Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya yang baru beranjak dari satu wilayah, satu tempat, ada rombongan begitu ya. Dan Nabi memerintahkan begini, jangan salah seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali kalian sholat asarnya di Bani Quraidah. Karena Nabi memerintahkan ekspedisi itu menuju Bani Quraidah. Bani Quraidah itu salah satu suku dia, Bani Quraidah. Fa'adrakahumul asru fit thariq. Kemudian datang waktu asar dalam perjalanan. Belum sampai Bani Quraidah. Bani Quraidah masih jauh. Maka sebagian berkata, gimana ini? Kita nggak boleh sholat asar, kata Nabi, kecuali di Bani Quraidah. Tapi ini waktu asar sudah datang, kita belum sampai. Maka sebagian sahabat berkata begini, umirna bil ajalati. Maksud Nabi itu, kita disuruh begitu. Itu maksud Nabi, kita disuruh cepat-cepat. Supaya begitu nyampe waktu asar tiba, kita sudah ada di Bani Quraidah. Tapi ternyata keadaan jalan kan tidak bisa dicepet-cepetin. Ternyata sudah asar, kita masih belum sampai Bani Quraidah. Ya kalau begitu kita tetap sholat. Kan sholat itu perintah Allah. Begitu ya, itu ala sholawati wassolatil wusta, dalilnya juga jelas. Kemudian inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Kemudian Nabi juga bersabda bahwa sholat awal waktu itu termasuk amal yang paling utama. Maka sholat di jalan meskipun belum sampai Bani Quraidah. Tapi sebagian mengatakan ola akhirun umirna baka. Nabi memerintahkan kita untuk sholat di Bani Quraidah. Kata-kata Nabi jelas seperti itu. Maka kita jangan sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Gitu. Fa'akhoru, maka para sahabat itu mengakhirkan sholat. Nah, begitu itu semuanya sampai kepada Nabi, apa respon Nabi? Nabi tidak mencela satu pun dari pendapat para sahabat yang berbeda di dalam memahami sabdanya. Nah, fadalla dzalika ala sihhatil amali bima fahima minasyari'i idza lam yakun an hawa. Itu menjadi dalil bahwa kita boleh sesuai dengan pemahaman dari syari dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, dengan antara lain didukung oleh kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah fiqhiyah, qawaidut tafsir, qawaidul hadis, begitu ya. Ilmu mustalahul hadis dan ulumul hadis yang lain. Jika itu semua kita gunakan bukan berdasarkan hawa nafsu. Boleh kita berbeda pandangan sesuai dengan pemahaman yang berbeda-beda. Memang dalilnya bisa jadi perbedaan pandangan di kalangan umat Islam itu bisa terjadi karena banyak hal, Ibu sekalian. Bisa dalil yang dipakai beda, yang satu pakai dalil ini, yang satu pakai dalil ini. Bisa jadi dalilnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Dalilnya juga sama, tetapi yang satu lebih mengutamakan dalil ini, yang satu, yang ini nggak dipakai. Terus ada yang satu ini yang menggunakan yang tarjih ya. Tarjih itu memenangkan satu atas yang lain. Tapi ada juga yang kalau bisa dikompromikan. Karena itu pada aspek ini kita pakai, pada aspek ini kita tidak. Jadi dikompromikan seperti itu. Banyak metode untuk memahami Al-Qur'an dan hadis.
dan banyak kaidah untuk memahami, untuk sampai ke sana, sehingga perbedaan metode, perbedaan kaidah ini kan ujung-ujungnya juga nanti bisa menghasilkan perbedaan hukum, perbedaan hasil ijtihad. Apalagi jika gambaran masalahnya berbeda. Gambaran masalahnya berbeda, tentu saja hasil ijtihadnya berbeda. Meskipun kaidah yang digunakan kaidahnya sama, tetapi kalau gambaran masalahnya berbeda, juga hasil ijtihadnya bisa berbeda. Nah, variasi-variasi di dalam proses perumusan hukum yang diperoleh melalui ijtihad yang seperti ini jangan kemudian dibawa-bawa ke ranah bid'ah. Termasuk juga hukum-hukum yang terkait dengan akidah. Nah, ada kan sebagian saudara kita yang mengatakan, ya kalau hukum fikih apa nggak ada bid'ah, nggak apa-apa, itu bagian dari pandangan mazhab. Tapi kalau terkait dengan akidah, ini memberikan doa kepada orang meninggal, itu terkait dengan akidah. Kalau sampai nggak sampai, itu nggak benar. No. Siapa yang bilang? Persoalan akidah itu juga ada yang sifatnya usuliyah, ada yang sifatnya furu'iyah. Bukan berarti kalau kemudian sifatnya akidah itu semuanya menjadi usuliyah. Akidah itu, yang usuliyah itu apa? Misalnya qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Itu sudah usuliyah itu. Sudah nggak bisa lagi siapapun kemudian menentang. Kalau menentang ya memang itu sudah keluar gitu. Tapi kalau urusan apakah doa kepada orang yang meninggal itu sampai. Kemudian bagaimana adab kita kalau ziarah kubur, begitu. Yang pasti kalau kita meminta kepada ahli kubur itu tidak boleh, kan begitu ya. Itu syirik. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian memohon agar dilimpahkan anugerah sebagaimana anugerah yang dilimpahkan Allah pada waliullah yang kita kunjungi. Nah, itu kan boleh-boleh saja. Kita tabarukan, mengalap barokah dari wali yang kita kunjungi, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan karomahnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmah dan pintu ijabah untuk kita. Nah, itu yang kayak begitu itu kan ada dalilnya. Pemahaman tentang wasilah. Nah, wasilah itu banyak tafsirnya. Jadi kalau ada sesuatu yang ada dalilnya dan dalilnya itu ada perbedaan cara pemahaman, jangan gampang-gampang mengatakan sesuatu itu bid'ah. Sekalipun itu di bidang akidah, karena di akidah itu juga ada yang sifatnya usuliyah, ada akidah yang sifatnya furu'iyah. Jangan hal-hal yang sifatnya furu'iyah dengan gampang kemudian dikatakan bid'ah bagi yang berbeda hasil ijtihad. Demikian ya Ibu sekalian, ini mi'yar yang kedua. Ini memang yang sangat luas nih. Perlu belajar ilmu yang tidak hanya Al-Quran dan terjemahannya, tapi butuh ulumul tafsir, ulumul hadis, butuh juga usul fikih, qawaid fikhiyah, kemudian juga qawaid lughah, kaidah-kaidah bahasa, dan bahkan juga perlu sejarah secara luas, konteksnya secara luas itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat terhadap ayat maupun hadis Nabi. Sekarang yang ketiga ini mawazin yang al-mizan at-talis, ukuran yang ketiga, ukuran yang terakhir, mizanut tamyiz bisyawahidil ahkam, yaitu ukurannya adalah timbangan tamyiz, memilih begitu ya, bisa mengambil sesuatu dari banyak pilihan begitu, bisyawahidil ahkam, tapi dengan syahid hukum-hukum. Bahwa tafsili itu adalah tafsili, maka itu dibagi yang qasimu ila aqsami syariah as-sittah, itu terbagi menjadi sesuai dengan hukum syariah yang 6. Nah, ada yang wajib, ada yang an-nadab, sunnah, ada yang tahrim, haram, ada yang karohah, ada yang makruh, ada yang khilaful aula, menyelisih keutamaan, dan ada yang al-ibahah, yaitu boleh gitu. Al-ibahah itu boleh. Fakullu man hazali aslin biwajihin sahihin wadihin la bu'da fihi al-haqqu bihi wa ma la fahuwa bid'ah. Nah, kalau sesuatu itu ada asalnya, ada rujukannya, itu maka ya tidak bisa, itu tidak boleh kita menjauhkan itu dari hak. Ya itu hak. Tapi kalau yang sama sekali tidak ada cantolannya, itu yang disebut sebagai bid'ah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam
Izzuddin itu yang sering digunakan rujukannya oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, membagi bid'ah itu hukumnya macam-macam sesuai dengan ini setelah bid'ah itu ada bid'ah dari sisi bahasa gitu ya. Kalau ini lain lagi nih ya. Bid'ah dari sisi bahasa itu kan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang tidak ada itu dibagi dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ada yang hasanah yang baik, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu gimana? Yang kalau itu tidak dilakukan, maka kita tidak bisa menjalankan kewajiban. Maka hukum menulis Al-Quran dengan harokat, dengan titkoma yang benar, itu bid'ah yang hukumnya wajib. Syekh Izzuddin Abdus Salam. Nah, itu bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang hukumnya sunnah. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak bisa mengerti. Dan ada yang bid'ah hukumnya juga fardu kifayah. Misalnya belajar ilmu nahwu yang tidak ada pada masa Nabi. Maka itu kalau itu tidak dipelajari, maka orang tidak akan mengerti tentang dalil-dalil. Maka harus ada ulama yang mengerti itu. Nah, itu bid'ahnya hukumnya juga wajib. Fardunya fardu kifayah. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu dengan baik, kalau tidak punya yang mendukung, maka hukum itu ya bid'ah juga dari pengertian bahasa ya. Jadi bukan pengertian syar'i tapi pengertian bahasa. Tapi bid'ahnya bid'ah sunnah. Nah, ada bid'ah yang makruhah, bid'ah yang dimakruhkan, ada juga bid'ah yang diharamkan. Nah, kalau di bid'ah yang diharamkan itu ya bid'ah yang memang sesuatu yang mengada-ada, yang memang dan jatuh kepada perkara yang haram. Bid'ah yang makruhah itu bid'ah sesuatu yang mengada-ada, yang tadinya tidak ada tapi kemudian jatuhnya bisa menjadi makruh. Contoh misalnya Nabi itu memerintahkan kita walimatul urs gitu ya. Aulim walau bisyatin. Lalu kemudian untuk walimah urs, wah karena memang ada satu tradisi di mana tradisi itu sampai berlebihan begitu ya. Kalau orang hajatan itu sampai harus utang-utang begitu. Nah, utang itu ya boleh, tetapi kalau kemudian bayarnya berat itu kan menjadi makruh. Apalagi kalau kemudian utang dan bayar itu kan bisa menjadi haram. Jadi bisa jadi hukum mengadakan pesta yang sampai berlebihan mengikuti adat, itu ada adat tertentu yang seolah-olah itu Islami misalnya, padahal itu mubazir satu sisi dan sisi yang lain itu sangat berlebihan begitu, membuat orang menjadi ngutang gitu dan kemudian dia tidak bisa membayar. Nah, yang contoh-contoh kayak begitu itu bisa kita kategorikan sebagai bid'ah, bisa makruh, bisa juga haram. Itu sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan dan malah bisa jatuh kepada yang haram, itu hukumnya bid'ahnya menjadi haram. Karena itu pada level hukum timbangannya kemudian hukum syariat juga kembalikan kepada aksamis syariah as-sittah, pembagian hukum syariah yang 6 ya kalau disampaikan oleh Syekh Zarub di sini. Kalau kita biasa belajar fikih kan 5, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Ini ditambah satu lagi khilaful aula. Nah, hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Sesuatu yang diadakan yang baru kalau kemudian mengakibatkan sesuatu yang hukum asalnya wajib, maka hukumnya wajib. Nah, kita ini misalnya harokah majelis taklim, tolabul ilmi itu wajib. Gitu ya, tolabul ilmi itu wajib. Oh, sementara kita harus waktu masih pandemi ya, kita benar-benar dibatasi. Ada social distancing, kemudian ada PPKM level 1 begitu ya. Kerja juga di rumah. Apakah kita terus kemudian libur ngaji dan tidak ngaji sama sekali? Maka kalau kita memang tidak punya akses untuk mengaji, dan satu-satunya akses untuk mengaji melalui media online seperti ini, hukum bid'ah mengadakan pengajian HMT yang pengajian virtual ini hukumnya pada waktu kemarin pandemi itu bisa wajib dan bisa minimal adalah sunnah begitu. Nah, kalau sekarang ya ternyata maslahatnya banyak, manfaatnya banyak, dan kita ibu-ibu
kita perjalanan yang jauh, nanti pulangnya juga nggak mungkin malam hari, dan manfaatnya banyak. Yang tidak bisa mengikuti hari ini bisa mengikuti di hari yang akan datang. Maka bid'ah ngaji, majelis taklim dengan online seperti ini ya bid'ah yang bisa dihukumi wajib atau bahkan minimal sunnah. Kalau di waktu pandemi itu ya wajib begitu ya. Karena thalabul ilmi kan wajib. Sementara kita tidak dimungkinkan untuk kemana-mana karena saat itu penularan penyakit sangat mengkhawatirkan. Nah, ini ibu-ibu sekalian, inilah wa ala hadzal mizan jaro katsirun minal muhaqqiqin tabaruha min haitsul lughah litakrib. Ukuran-ukuran inilah yang berlaku di kalangan banyak ulama-ulama al-muhaqqiqin, ya, ulama-ulama yang sangat serius di dalam melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah saja, dan memandang bid'ah dari aspek lughahnya. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, itu kan ketika bid'ah dipandang dari aspek bahasanya. Jadi kalau bid'ah secara syar'i yang tadi sudah diartikan, oh bid'ah itu dolalah, nah itu juga sebetulnya ada pemahaman yang lebih kita dalamin lagi ya, memahami hadis kullu bid'atin dolalah. Mungkin itu bisa kita urai di pertemuan berikutnya, memahami hadis, oh semua bid'ah itu dolalah, nggak ada bid'ah hasanah, kan ada yang begitu ya. Karena hadisnya itu kullu bid'atin dolalah. Nah itu perlu kita dalami lagi itu, supaya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah juga memiliki argumen bahwa dalam kullu bid'atin dolalah ini bukan berarti kemudian semua tanpa kecuali, seperti itu. Dan bid'ah secara bahasa, kemudian bid'ah secara istilah, mungkin itu perlu kita dalami lagi sedikit lebih lanjut nanti untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap bid'ah itu sendiri. Untuk hari ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ada bapak-bapak juga, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau khilaf dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.